Bang Rey ya. Kalau abang yang kanan saya ini pada kenal belum? Coba bang, perkenalkan bang. Ya, perkenalkan, nama saya Rehan Aditya. Rehan Aditya. Jurusan Teknologi Informasi, program studi Teknologi Rekayasa Internet. Ya, cukup gitu. Ada lagi pertanyaan? Instagram nggak ada Instagram. Betul, nggak ada Instagram. Instagram apa ya? Iya, bisa bilang nanti Instagram. Ya deh. Rumahnya di Langkapura, di Bandar Lampung, di Kemiling, di nomor 7 Gambur, Jalan Imam Bonjol. Depan RT1 masuk gang sana belok kiri. Rumahnya warna putih ya. Pintunya lupa warna apa. Udah sebulan soalnya nggak pulang ya. Oke. Yang lagi. Mbak-mbaknya baru kenalan nggak ini? Kok cuma satu doang yang mau kenalan? Mau yang mana dulu? Yang satu ya, yang mana dulu maunya? Ngomong guys, sebelah mana? Bisa dipanggil Dila. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet, mahasiswa semester 3. Apa yang bertanya? Halo semuanya. Perkenalkan, nama kakak Julia Valeria dari Politeknik Negeri Lampung, sama program studinya juga sama, yaitu Teknologi Rekayasa Internet. Untuk semesternya sama semester 3. Mungkin cukup. Ada lagi yang ditanyakan? Berhubung anak rantau, rumah kakak aslinya di Palembang, Betraja. Sumatera Selatan, Palembang, bukan daerah Palembang.
mungkin cukup ya, kita lanjut ke tentang pengenalan prodi. Mungkin untuk perkenalan awalnya akan diambil alih oleh Kak Dila. Saya buka kembali ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi kan kita udah perkenalan nih. Kalau kakak-kakaknya ini ternyata dari Politeknik Negeri Lampung, bener kan? Kita dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Sebelumnya ada yang pernah dengar nggak sih Prodi Teknologi Rekayasa Internet? Masih asing banget ya teman-teman. Karena kami juga ini prodi yang baru. Kami barusan angkatan kedua ini. Iya. Kalau di Lampung tuh prodi Teknologi Rekayasa Internet cuma ada satu, yaitu di Polinel aja. Unil aja nggak ada guys. Jadi di sini saya akan memperkenalkan apa itu teknologi rekayasa internet. Di sini teknologi rekayasa internet itu adalah prodi yang mempelajari tentang keamanan, cara di sini kami dari bidang teknologi informasi IT ya teman-teman, yang mempelajari tentang teknologi mengelola dan mengamankan gimana sih sistem internet itu. Seperti yang kita ketahui, bisa juga meliputi tentang sistem keamanan internetnya, aplikasi, bahkan layanan internetnya. Seperti yang biasanya dipakai, ada yang pernah pakai wifi kan pastinya. Atau yang di rumahnya udah ada wifi? Ada nggak? Ya, amin ya. Terus di sini, Kak, TRI ini mempelajari apa sih? Oh iya, di sini singkatan prodi kita itu TRI ya teman-teman, Teknologi Rekayasa Internet. Pasti kalian tuh bingung ya, TRI ini belajar apa sih Kak gitu kan? Nah, di sini kami itu belajar keamanan cyber, IoT, jaringan komputer, terus ada juga AI yang seperti akan kami bahas di materi kali ini. Lalu di sini juga ada yang lainnya seperti database, atau yang suka, ada yang pernah dengar ngoding nggak? Pemrograman. Nah, kan di dunia yang teknologi ini pasti semuanya ini serba teknologi ya teman-teman. Dan yang pastinya kita tuh harus bisa nggak harus IT aja sih. Kalian ini harus belajar juga dengan yang namanya itu ngoding gitu lah ya, pemrograman. Oh iya, seperti yang dibilang kakaknya itu, kita tuh mempelajari IoT. Ada yang pernah dengar IoT? Jadi, oh iya. Jadi IoT itu adalah seperti smart home. Kalian seperti yang tadi pada pembukaan kata Kak Samsyul nih. Nah itu memakai sistem IoT gitu. Terus untuk lulusan dari TRI ini juga dimampukan kita ini dapat memecahkan masalah dan menggunakan untuk yang dihadapi oleh perusahaan dalam dunia jaringan. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ini kalau ada nggak? Ya, boleh. Gimana caranya Namanya siapa ya? dari kelas
12 IPA. Saya mau bertanya bagaimana cara memilih jaringan internet dari DNS pribadi, DNS privat yang aman. Cara memilihnya. Ya. Kakak-kakak yang di sini ada yang mau jawab? Pilih, kamu mau siapa yang jawab? Bebas aja. Pilih jaringan yang baik. Jadi sebenarnya DNS publik itu ada yang kontrol, ada yang monitoring, ada yang kelola. Tapi mereka itu memiliki yang namanya akuntabilitas atau kepercayaan yang diamanatkan. Mereka punya tanggung jawab, di mana ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan ditindak pidana. Jadi ada yang namanya undang-undang ITE, undang-undang IT, khusus buat pelanggaran-pelanggaran ketika ada data bocor ataupun ada kalian pernah dengar namanya hack gitu, hacker. Nah, itu si pelaku akan dikenai tindakan pidana. Lalu gimana cara kita memilihnya? Kita tuh nggak bisa, ya jujur aja nggak bisa tahu mana yang benar, mana yang benar-benar safety, mana yang benar-benar sehat gitu ya. Jaringan yang nggak bakal bocor atau jaringan yang buruk gitu. Untuk Indonesia sendiri itu jaringan sudah cukup baik. Mau itu dari Telkomsel, M3 ataupun Indosat atau yang pakai WiFi itu ada Republik, ada IndiHome. Itu semua dikelola dengan baik dan memiliki tanggung jawab tersendiri. Cuman kalau kalian ingin benar-benar lebih pribadi, lebih privasi lagi, lebih tertutup lagi, kalian gunakan data kota Anda sendiri. Itu kalian yang mengelola sendiri di situ, bukan orang lain. Lalu saran buat kalian semua yang ingin ke luar negeri, ya, kalau kalian di sini nih ya, kalian punya kesempatan nih ke luar negeri. Kami ada beasiswa S2 di Korea Selatan. Iya kan? Iya kan? Benar banget. Terus kalau misalnya kalian juga bisa kesempatan lomba internasional. Kebetulan anggota yang kesini ini, ya, ini pernah lomba internasional di Malaysia, sama lagi ngejar perlombaan di ASEAN. Kalian nanti bisa dapat kesempatan itu kalau kalian punya tekad yang kuat, kalian nanti bisa dikuliahkan beasiswa ke Korea Selatan. Nah, kalau di sana jangan sesekali pakai wifi sana. Kalau kalian di luar negeri nih, ada wifi gratis nih, kalian pakai, jangan. Karena semua transaksi di situ kalian rekam. Ada yang namanya jejak digital. Jejak digital itu nggak bisa dihapus. Jadi hati-hati kalian nih, laki cewek, buka web, buka apa sembarangan, itu jejak kalian yang nggak bakal bisa dihapus. Nah, bahkan ya, saya terang-terangan di sini. Bahkan kalian yang main game online, slot, itu bisa dipantau dari internet. Kalian nih misalnya main kayak gitu, pakai wifi orang, sama orang yang buka, ini alamatnya ini, HP-nya ini, udah ketahuan, HP-nya segini ternyata. Dia lagi main ini. Di sini nih bukan untuk takut-takutin sebenarnya, tapi biar kalian tahu gimana cara menggunakan internet itu dengan baik gitu. Karena kalau misalnya kalian mau kerja, itu ada bahasanya profiling. Apa itu profiling? Di stalking, ada yang tahu stalking? Dicari tahu lah. Kalian mendaftar lamar kerja nih. Ini riwayat orang ini gimana sih ya? Dicari jejak digitalnya. Oh, dia pernah ikut ini, oh dia pernah lomba ini, oh dia pernah ngapain ini, dia pernah kayak gini begini. Nah, itu namanya profiling. Kadang orang itu atau HRD itu dia nggak banyak nanya, atau yang biasanya mewawancarai karyawan itu dia nggak banyak nanya, tapi cuman kamu punya akun media sosial, punya akun ini, punya, coba buka Pak, coba saya lihat profiling sama dia, dan ngapain di situ. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, lanjut.
Nah, jadi dari jawaban Kak Samsul tadi, itu salah satu keunggulan dari program studi kita. Nah, yang dimana pada prodi kita ini itu kita itu sangat memahami tentang internet dan juga kita akan menguasai jaringan nih tentang keamanan ataupun IoT dan cloud serta penggunaan AI. Nah, jadi dari penjelasan dan pertanyaan teman-temannya tadi, ibaratkan kita itu menguasai dunia yang sekarang yang modern. Nah, kenapa apa kan sekarang udah canggih nih pakai HP, jarang kan otomatis langsung gitu. Nah, jadinya ya suatu keunggulan lah untuk teknologi rekayasa internet ini. Gitu. Dan juga program studi kita ini itu sangat-sangat dipentingkan di perusahaan. Jadi di perusahaan itu sangat membutuhkan prodi ini. Hampir seluruh perusahaan itu akan menerima prodi ini. Dan peluang kerja kita untuk mencari pekerjaan itu di perusahaan mungkin cukup besar karena ini sangat-sangat penting bagi perusahaan. Nah, jadi di sini itu kembangkan riset IoT for Health dan Energi Hijau 2025. Itu tentang teknologi rekayasa internet di Politeknik Negeri Lampung. Yaitu siapkan 2 kendaraan listrik. Nah, jadi program studi teknologi rekayasa internet ini di dalam ini akan mendukung pembangunan teknologi yang berbasis IoT. Nah, jadi di mana setelah beberapa tahun berhasil atau fokus pada inovasi di bidang smart ini, yaitu seperti smart indoor farming dan outdoor farming, TRI ini di Politeknik Negeri Lampung ini diperluaskan risetnya ke sektor transportasi pintar dengan meluncurkan 2 kendaraan listriknya. Dan kendaraan listrik ini tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga laboratorium berjalan untuk mengembangkan sistem berbasis IoT ini. Dan ini difokuskan pada peningkatan efisien energi keamanan dan pengelolaan data transportasinya. Sekaligus juga ini mendukung visi menuju pengembangan energi hijau yang ramah lingkungan. Nah, inilah contoh sepeda listrik motor listrik lah ibaratnya zaman sekarang itu. Kalian lihat ada yang beda nggak dari sepeda? Nah, Ada oke, boleh terus. Setengah. Yang kalian tahu Spion. sepeda listrik itu cuma ada mesin doang kan? Tapi ini ada smartnya, ada kecerdasannya. itu jadinya Boleh. ya, jadi di dalam sepeda listrik ini itu kita kayak ibaratnya lokasi dia itu di mana gitu loh, kayak ada GPS gitu. Jadi misal dia hilang atau dicuri, kita bisa tahu nih keberadaan sepeda itu di mana gitu. Ya, jadi dia menyambung ke HP mengenai IoT itu tadi. Nah, mungkin karena banyak juga pembahasan dari kita setelah ini, untuk pengenalan prodi kami mungkin cukup. Apabila ada yang mau ditanyakan nanti silakan ditanyakan. Boleh brosurnya dibaca-baca dan boleh siapa tahu ada yang ingin masuk ke teknologi rekayasa internet bersama kami. Kami siap menerima, kami siap mengayomi, kami siap membantu. Mungkin perkenalan tentang teknologi ini, tentang prodi kami cukup sampai sini.
mahasiswa teknologi rekayasa ternyata raih prestasi gemilang di kampus internasional. Kalian bisa praktek juga dengan K3, ada yang tahu K3, kesehatan keselamatan kerja. Jadi ada yang namanya SOP, kalian nanti juga bisa belajar. Atau cyberbullying. Cyberbullying itu mungkin kalian nggak sadar, nggak tahu namanya apa, tapi kalian mungkin pernah ngalamin. Kayak contohnya, kalian diteror nomor nggak kenal, kalian dibully di sosmed, kalian dikomen di sosmed, kalian dikata-katain di sosmed, kamu kayak gini, itu namanya cyberbullying. Atau perangkat kalian, HP kalian itu dibajak, dikontrol orang, itu namanya cyberbullying. Oke, untuk pengenalan prodi ya mungkin cukup. Kalian nanti bisa tanya-tanya lagi, di situ ada brosur kan, kalau kalian bisa juga. Terus kita sekarang masuk ke materi. Oh, pretest ya. Di sini ada pretest. Betul ya pretest ya. Pretest itu kayak pertanyaan apa sih yang kalian harapkan dari adanya kami di sini gitu. Kayak kalian harapin nih, kalian bisa seperti ini. Jadi pertanyaannya itu pertanyaan umum aja, kayak apa itu AI, apa yang kalian ketahui gitu. Jadi kalian menjawab tahu baru sebelum kami menyampaikan materi ya. Apa yang kalian tahu tentang soal yang kami berikan. Di sini kalian menggunakan HP tidak? Nah, jadi biar sama semua, karena di bawah ada yang ke bawah kan, kita pakai kertas saja, karena nanti bakal bacain pertanyaannya. Kalian di sini kertas. Nah, pertama identitas, nama, kelas. Terserah kalian mau kasih akun IG atau TikTok atau nomor HP, terserah. Yang penting itu nama, kelas, ya. Nanti jawab pertanyaannya. Kalian gak usah nulis soalnya, kalian tinggal jawab aja. Oh iya. Isi pretest di laptop. Ada yang mau nggak? Ada yang mau isi di laptop nggak? Ya, ada salah satu yang mau ngisi di laptop Pak. Yang pertama siapa? Terus berita itu juga belum tentu valid. Di sini kalian sudah hidup berdampingan dengan AI, konten digital tiap hari, jadi kalian sudah terbiasa lah bahasanya gitu kan. Teknologi membuat dunia kita cerdas, namun kalian harus bijak. Artinya apa? Mungkin kalian tahu jawaban dari 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi apakah kalian melakukan pola berpikir di situ? Enggak kan? Tahu-tahu aja ada soal nih, ujian cemplungin AI, jawab, udah tulis copy paste. Kalian kan nggak berpikir di situ. Kalian cerdas, kalian dapat nilai A, kalian di lapor itu A, tapi yang kerjain AI yang pinter.
Masalahnya bukan pada teknologi, melainkan pada cara manusia menggunakannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa itu AI, mengapa bisa bias. Bias itu tahu nggak? Datanya tidak valid, bohong, tapi nggak terlalu bohong. Bercanda ya, bahaya, defect, dan bagaimana kita harus bersikap secara etis atau secara logis ya. Oke, bisa di next. Nah di sini ya AI itu adalah bidang ilmu komputer yang menciptakan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia seperti pelajaran, penalaran, dan pemecahan masalah. Itu ada sejarah singkatnya dari mana. Jadi sebenarnya di dalam AI itu ada yang namanya machine learning sama deep learning. Apa itu machine learning? Jadi machine learning itu adalah program mesin ya yang kalian buat sendiri untuk mengelola gimana caranya dia itu bekerja. Kayak seumpama kalian itu buat apa ya, PLN. Berarti kalian juga harus memberikan cara bagaimana menggunakan PLN. Nah seperti itu contoh kecilnya aja, contoh enaknya aja. Jadi ya ini cara kerjanya ini ya, memproses data besar menggunakan algoritma untuk mengenali pola, mengikuti machine learning, supervised, unsupervised, terus reinforcement learning dan deep learning. Itu kalian bisa pelajari atau kalian nanti bisa eko nih kayak mana sih AI ini gitu kan. Kalian bisa tanya aja ke dia sendiri. Mungkin dia bisa kasih kalian sedikit pelanggaran ketika kalian menanyakan privacy pada dia. Kayak kamu itu apa sih, kamu itu gimana sih gitu kan. Atau kalian setting mode di AI itu. Jadi dia bisa bekerja sesuai apa yang kalian mau. Nah itulah cara penggunaan AI-nya. Kalau misalnya kalian gunain AI nih, saya mau tanya, siapa yang mau jawab? Saya mau tanya, saya mau jawab bebas. Kalian pertama kali nanya ke AI itu gimana? Langsung soal cemplungin ke AI, atau kalian bahasanya jelasin dulu ke dia? Jelasin contoh kecil. Satu orang. Tambah satu, kalian nanya ke AI nih, ibarat semua ini kita nggak tahu satu tambah satu itu berapa ya? 1 tambah 1 berapa? Atau apakah 2 itu hasil dari 1 tambah 1? Nah, ini contoh yang apa ya? Kalian berarti belum menggunakan etika. Karena di situ tidak ada relasinya. Kalau seumpama nih 1 tambah 1 berapa? Kalian nggak tahu kan? 1 tambah 1 berapa? Dijawabnya 2. Ternyata data validnya bukan 2. Berarti kalian dibohongin AI kan? Nah, disitulah manusia dibodohi oleh mesin, manusia dibodohi oleh konten digital. Makanya sebelum kalian menanyakan ke AI, kalian itu searching dulu atau cari-cari dulu data yang valid sebenarnya itu berapa sih gitu kan? Atau kalian hitung kalian cari materinya, teorinya, oh ternyata 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Tapi kalian masih bingung, emang iya ya 2? Emang benar ya hasilnya 2? Kalian tanya ke AI buat validasi, apakah benar 1 tambah 1 itu sama dengan 2? Kalau iya, berarti kalian berhasil tuh ibaratnya lulus ujian di situ. Kayak ibarat kalian ujian fisika nih, kalian rumus dulu. Ujian fisika hitung-hitungan itulah, kalian rumus dulu, tulis rumusnya, terus jawabannya berapa, terus jawabannya ini kalian masukin AI. Apakah pertanyaan ini jawabannya sekian? Kalau benar, berarti kalian lulus. Bukan soalnya copy terus taruh di AI, ya itu kalian nggak ada proses berpikir nanti. Terus AI juga ya, kalau kalian tahu itu kalau kita bicara tentang AI itu bicara tentang kalau di dunia AI itu bicara tentang guru dewa. Kenapa? Karena AI itu lebih sadis daripada manusia. AI itu nggak punya perasaan, tapi dia itu punya pikiran, punya saraf, sama kayak otak kita. Otak kita ini ada saraf-sarafnya, dia itu punya saraf. Dia juga bisa berpikir bagaimana caranya saya misalnya ini AI saya nih, bagaimana caranya saya itu sama dengan dia, bagaimana saya itu memahami moodnya dia, memahami sifatnya dia, itu AI bisa. Makanya AI itu ada yang namanya Turing test. Turing test itu adalah sebelum
sebelum cara dia mengelola ucapannya, sebelum dia memberikan jawaban kepada kalian dari pertanyaan kalian, dia kelola dulu. Aku mau ngomong ke kamu tuh gimana gitu kan? Mau bahasa kamu tak, mau bahasa kamerata, mau bahasa bubuata, atau bahasa apa gitu kan? Nah itu nanti dia dikelola dulu, orang ini contohnya kemana ya? Nah itu dia bisa sampai mikir kayak gitu. Bahkan profesor ataupun ya profesor yang dari Google itu dia keluar dari perusahaan Google hanya untuk menyelesaikan masalah AI. Karena AI itu serem, bahkan AI sendiri bisa membunuh penciptanya. Jadi ketika kecerdasan AI itu meningkat, menyamai manusia, AI bisa mengendalikan manusia. Makanya di sini kami datang agar kalian tidak dikendalikan oleh AI itu sendiri. Gimana sih caranya menggunakan AI yang benar gitu kan? Jadi kalau saya biasanya nih, saya jelaskan dulu. Saya Samsul Hadi, mahasiswa Politeknik Lampung semester 3 yang sedang melaksanakan mata kuliah analisis data, misalnya analisis data dan menemukan data seperti ini. Jika saya menggunakan algoritma yang seperti ini, apakah data ini akan memberikan data yang valid atau algoritma ini tidak sesuai? Baru ditanya. Jadi dia tahu, oh ternyata orang ini masih semester ini. Oh berarti batasan jawabannya itu segini. Kalau misalnya kalian nggak ngasih tahu AI-nya, kalian nggak ngasih tahu kalau kalian itu masih MA misalnya, masih kelas 11 atau kelas 12, kalian langsung nanya aja, dikasih jawaban anak kuliah, kan bingung juga, gurunya juga nanti bingung, loh kok jawabannya kayak gini, saya nggak pernah ngasih materi ini, kok kalian dapat jawaban ini, iya kan? Nah itu salah satu contoh agar si AI itu kalian yang kontrol, kalian yang mengemudi, bukan kalian yang dikemudikan. Jadi untuk dari saya materinya di situ AI itu adalah otak tanpa hati, kayak pisang, tapi satu jantung. Nah untuk selanjutnya akan diterangkan oleh kawan saya. Bertanya. Ya terima kasih Kak Samsul telah memberikan tempatnya untuk saya menjelaskan di sini materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan resiko utama dalam AI. Jadi manfaatnya itu pertama itu ada kesehatan. Kesehatan apa? Yaitu kesehatan diagnosa penyakit, diagnosa penyakit. Habis itu penemuan obat. Resikonya itu bias atau condong atau berpihak ke orang lain dan diskriminasi. Jadi itu bisa memperkuat bias sosial kayak dokter ini nih, dia menggunakan AI gitu dalam metode berobatnya. Itu bisa semua orang itu bisa beralih berobat itu ke dokter itu terus gitu loh. Nah itu sangat berbahaya. Dan yang kedua yaitu bisnis atau keuangan, yaitu deteksi penipuan, analisis resiko. Nah jadi manfaatnya itu dalam bisnis itu kita tuh bisa mengurangi supaya uang kita itu nggak selip, nggak hilang gitu. Jadi memanage uangnya itu dia sangat tertata dan resikonya itu bisa kehilangan pekerjaan. Jadi orang yang bertugas itu yang biasanya menghitung duit itu bisa digantikan oleh AI. Kayak ngitung duit kan di ATM itu sekarang bisa digantikan oleh mesinnya gitu. Jadi petugas bank itu udah nggak ada lagi sekarang ini. Dan yang ketiga yaitu transportasi, mobil kemudi. Itu kayak mobil otomatis, kayak mobil Tesla gitu yang jalan sendiri. Nah habis itu optimasi rute, yaitu kayak seperti Google Map, itu kan dia menggunakan AI. Kayak seandainya ini macet, itu kan kita bisa jadikan ke jalan yang lain. Itu seperti itu. Dan masalah etikanya yaitu akuntabilitas keputusan AI. Jadi AI itu suka basi-basi dia gitu. Kayak kita mengetik mau ke W kanan, mau ke sini contohnya. Itu bisa disasarkan ke dia kayak lewat gunung, lewat hutan gitu. Itu suka AI gitu. Pernah ada yang disasarin sama kalian? Nah, kita lanjut. Di sini ada layanan pelanggan atau chatbot.
beli barang, kayak Min mau beli nih gitu. Iya kak, bisa dibantu mau beli apa gitu. Nah itu tuh biasanya tuh chatbot kayak gitu. Nah habis itu resikonya itu keamanan. Nah jadi chatbot itu bisa diserang, jadi itu bisa memanipulatif chatnya itu gitu loh, itu sangat berbahaya. Dan yang terakhir yaitu ada penciptaan konten AI generatif atau teks dengan gambar. Ya kayak Tunggu Sahur itu kan diciptakan Tunggu Sahur itu kan diciptakan oleh AI dan gambar, dan resikonya yaitu ada pengawasan, kekhawatiran privasi gitu. Ada yang ingin bertanya lagi tentang materi ini yang selanjutnya boleh Kak? Nah ini ada bias algoritma atau kecenderungan dalam pola gitu. Jadi kecenderungan dalam pola ketika AI itu tidak adil gitu. Jadi ada bias data historis, ini ada kecenderungan data historis. Jadi AI mencerminkan data yang dimasukkan. Jika data bias, AI akan mereplikasi ketidaksetaraan sosial. Gimana sih itu? Jadi kayak seandainya satu kelas ini mengeprom ke AI bahwasanya 1 tambah 1 itu 4 gitu. Itu kalian prom terus 1 tambah 1 itu 4. Nah maka AI itu pas ada orang lain nanya 1 tambah 1 itu berapa? Dia jawab 4 gitu. Nah itu ketidakadilan AI itu, dia bisa ngikutin satu sekte yang banyak diikutin gitu. Dan habis itu ada bias representasi. Jadi data pelatihan tidak mencerminkan keragaman populasi, menyebabkan AI berkinerja buruk pada kelompok tertentu. Nah jadi yang saya sampaikan tadi bahwasanya kayak satu kelas ini mengeprom 1 tambah 1 4 gitu. Nah dia itu akan ngikutin sekte itu gitu loh. Dia nggak akan mau nggak mau tahu lah gitu. Bahwasanya 1 tambah 1 itu 2 nggak mau, karena dia ngikutin sekte yang banyak gitu. Bahwasanya enggak. Nah habis itu ada bias desain dan pengukuran. Di mana bias desain pengukuran ini yaitu keputusan pengembangan dalam desain dan implementasi dapat memasukkan bias secara tidak sengaja. Itu ya kita iseng sengaja gitu, kayak 1 tambah 1 4 gitu. Itu bisa mempengaruhi ketidakadilan dalam AI ya. Boleh tambahkan contohnya? Barok misalnya, jangan tahu AI. Kamu, saya kasih tahu ya, kalau 1 tambah 1 itu 5. Segini banyaknya ngomong kayak gitu semua. Misalnya ada 1000 orang ngomong kayak gitu semua. Tiap kali. Jadi nanti walaupun kalian yang ngomong kayak gitu, ketika saya tanya 1 tambah 1 berapa? 5. Kenapa? Karena masanya atau dia tuh ngikutin nilai yang paling banyak gitu. Ngikutin kata orang yang paling banyak itu algoritmanya itu. Makanya dia bisa berubah-ubah. Kalian nggak harus 100% percaya sama AI itu terus, karena bisa dirubah orang. Laki-laki ada nanya nggak? Yang nanya boleh milih hadiah. Boleh pilih hadiah, mau apa tuh hadiahnya? Jangan ribut aja. Ada saya mau bertanya. Kenapa? Gak ada. Jadi saya akan dari mulai rekan saya, Pandia Adriana. Baik teman-teman, selanjutnya di sini kita akan dapat ketidakadilan algoritma. Seperti yang tadi dijelaskan, banyak banget kan kalau kalian itu pasti nanya nih ke AI tentang tugas-tugas, tetapi jawabannya tidak benar kan? Itu adalah penyebab ketidakadilannya. Di sini juga dapat kita lihat penyebab ketidakadilannya itu di sini dalam materi kita
tidak beragam, maksudnya itu gimana? Datanya itu bisa diambil dari Baru 16 menit sih, udah lah, 16 menit. Kompas atau yang lainnya, tetapi dia itu tidak semua gitu. Mungkin ya. Datanya memuat sejarah diskriminasi. Itu tuh datanya ini ya berarti sejarah diskriminasi. Ini datanya ini biar benar-benar valid gitu teman-teman. Terus tidak diawasi manusia juga. Jadi ketika kita tanya AI, terus kita tanya langsung kita copy paste nih ke jawaban kita, itu tidak selalu benar karena tidak diawasi manusia. Karena AI itu menggunakan algoritma dari data-data yang didapatkan oleh situs-situs web gitu teman-teman. Terus tujuan AI disalahgunakan. Nah ini salah banget ini ya. Apalagi ketika kita mau lomba seperti lomba poster, tetapi kita ngambilnya gambarnya itu dari AI. Itu tuh salah banget teman-teman. Dampaknya apa? Dampaknya itu diskriminasi pekerjaan atau training. Jadi ketika kita mengambil gambar dari AI itu, maka itu tuh sama saja berarti kita itu diskriminasi pekerjaan. Jadi seperti misalnya ada orang-orang yang bekerja seperti poster, tetapi karena kita mengambil dari AI, itu sama saja kita itu mendiskriminasikan pekerjaan orang yang membuat poster gitu kan ya teman-teman. Gitu. Terus diskriminasi ras dan gender dan ketidakadilan sosial. Karena itu AI harus selalu diawasi oleh etika manusia. Kita sebagai penggunanya harus selalu menggunakan AI dengan bijak. Lalu di sini ada deepfake. Ada yang pernah dengar kata deepfake? Deepfake. Nggak ada ya? Jadi deepfake itu video atau gambar yang dibuat oleh AI. Ketika realistis bisa dipalsukan. Tipe ya teman-teman. Jadi analoginya itu konten digital sempurna. Deepfake adalah teknologi AI yang menciptakan video, foto, atau suara palsu yang terlihat sangat realistis. Kalian pernah nggak sih ngeliat di TikTok kayak gambar atau video itu kayak bener real kan? Tetapi ternyata itu AI kan? Di sini nih bisa mengancam demokrasi seperti penyebaran disinformasi politik, misalnya kepercayaan publik. Terus kalau misalnya deepfake ini digunakan, misalnya nih ada video tentang pemerintah yang bilangin kalau ternyata ada aturan baru, terus kita percaya itu tuh termasuk hoax kan ya teman-teman. Nah itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Lalu ada juga pelecehan dan reputasi, yaitu konten eksploitatif, non seksual itu yaitu fitnah. Jadi kalau kontennya itu bisa dibilang ke hal yang negatif seperti pelecehan atau apalagi kita yang cewek-cewek gitu ya teman-teman, itu bisa dialihkan ya. Terus juga ada kejahatan finansial, penipuan korporat seperti Facebook nih. Kalian pernah lihat nggak di FYP kalian yang pernah ada video orang yang nelpon tapi suaranya itu sama gitu? Nah, itu sama saja dengan voice cloning. Lalu yang terakhir keamanan nasional yaitu operasi palsu, false flag, yaitu manipulasi hubungan internasional. Di sini kalian tahu nggak melihat simulasi deepfake-nya? Atau ada yang pernah lihat? Di sini kita simulasi ya teman-teman. Waduh.
Nah ini contoh feedback ya teman-teman. Ada yang melakukan, ada yang masih PPP. Ada yang mau coba tebak nggak? Nanti kita kasih hadiah. Tulisannya ya? Iya, ada yang AI, ada yang asli. Gambar yang kedua ya, kita coba gambar yang kedua. Nah, di sini. Ayo ada yang mau jawab nggak? Yang mana yang AI, yang mana yang asli? Nanti dapat hadiah dari juga ya, kenapa itu agak defect atau dianggap asli? Ayo insting kan pasti ada perbedaannya. Kan kalau yang gambar AI itu gambarnya itu tidak terlalu Siapa? Ayo, teman-teman yang mau jawab. Cepat. nanti dapat hadiah teman-teman. Nanti dapat hadiah itu kan itu mau dari kakaknya. Hadiahnya banyak banget nih. Jelasin yang mana AI. Jangan kan? Kenapa? Yang bawah AI. Kata temennya nih, siapa namanya? Iqbal. Oh kata Iqbal, yang atas asli, yang bawah defect ya, AI, buatan AI. Bener nggak? Coba kita lihat ya teman-teman. Salah, ada kata dia. Lanjut, ada yang mau tanya lagi nggak? Masih ada cewek kalah sama Iqbal tuh. Intinya dulu ya teman-teman. Ayo, ada yang bisa jawab? Yang mana yang AI, yang mana yang asli? Ya, ayo, ada yang mau lagi? Yang atas? Yang ya udah langsung kita lihat. Karena kayak lebih bagus. Ini teman-teman, kalau sudah jawab tapi salah, tapi itu tuh termasuk keberanian loh. Kita harus mengapresiasi nggak sih kakak-kakak?
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Aldi. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu mengenali disiplin dan etika dan menggunakan etika AI. Nah, di sini saya mau tanya lagi, siapa yang tahu deepfake itu sendiri? Deepfake apa itu? Yang tadi kan udah dijelasin sama kakaknya. Tiruan apa? Tiruan dari coba. Perkenalkan, nama saya Nike. Menurut saya, deepfake itu sebuah tiruan yang dari video aslinya dibuat menjadi video AI itu. Ya, di sini cara mengenali deepfake itu sendiri, yang pertama itu mata jangan berkedip. Maksudnya gimana sih mata jangan berkedip itu? Pada video, kalau kita melihat orang matanya itu jangan berkedip, ya normalnya manusia lah, berkedipnya gimana? Nah itu kita bisa mengenalinya dengan cara melihat matanya. Matanya itu jarang berkedip apa enggak? Yang kedua, bibir itu tidak sinkron. Maksudnya apa sih bibir tidak sinkron? Nah, maksudnya bibir tidak sinkron ini apa yang dia omong itu tidak sesuai dengan yang dia lihat gitu. Lalu yang ketiga itu saya tidak alami. Saya tidak alami itu maksudnya terlalu ekspos gitu cahayanya, berlebihan. Yang selanjutnya itu gerakan patah-patah. Kenapa gerakan patah-patah? Biasanya kan kalau AI itu kan nggak sempurna ya kan, yang dibilang kakak lain tadi adanya kegagalan dalam merender video. Nah di situ dia akan pasti adanya gerakan patah-patah atau disebut dengan meleng gitu ya. Nah selanjutnya tuh ada suaranya itu datar atau aneh. Nah di sini kalau yang pernah menggunakan AI kan itu pernah viral tuh kan, yang dibilang kakaknya tadi nelpon pakai suara siapa gitu kan. Nah yang selanjutnya itu ada etika penggunaan AI. Daripada mobil super cepat. Nah, AI itu sangat seperti mobil super cepat tanpa rem dan aturan. Dia bisa menabrak orang yang dia mau. Siapa yang mau tabraknya sama dia. Lalu aturan. Nah, aturan itu bisa dia buat dilanggar juga. Dan kepercayaan. Etika pada rem itu transparansi. Nah, itu harus transparan. Kita sebagai pengguna itu harus transparan. Kita harus ngejelasin kita siapa, apa perlunya ngapain gitu. Dan kita tuh di situ tuh pentingnya apa di situ ambil ya itu. Lalu privacy. Nah, privacy ini sendiri biasanya tuh banyak tuh AI yang melanggar privacy. Biasanya kalau ada web yang nggak bisa dibuka, itu AI itu bisa buka gitu. Dia ibarat web itu dikunci sama pemiliknya, itu bisa dibuka sama AI itu melanggar privacy. Nah, selanjutnya yang akurasi seperti jawaban yang dijelaskan kayak tadi itu bisa di ngawur jawabannya. Misal banyak orang yang memilih jawaban itu, jadi ya AI itu pasti akan memilih jawaban itu. Selanjutnya keadilan. Kenapa keadilan? Karena apa? Kenapa nggak adil?
nggak dilacak karena yang lain tuh kan nggak pakai. Nah, dengan cara dia pakai AI itu, dia bisa menentukan secara instan dengan versi yang dia mau, nggak sesuai etikanya gitu. Selanjutnya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini berat. Kalau kalian semua memakai AI, tanggung jawabnya berat. Kenapa? Kamu tuh harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan itu. Misal ditanya dosen, ini dapat dari mana? Kamu jawab aja dari ini, sumbernya ini. Nah itu harus tanggung jawab kalian. Dapat dari ini, sumbernya ini jelas. Selanjutnya manfaat. Manfaatnya kalau kita sebagai mahasiswa ya menggunakan AI itu buat cari referensi, kalau nggak nyari jurnal. Nah jurnal itu banyak, jurnal bodong itu banyak. Nah itu kita bisa milah-milah dengan cara men-searching lagi gitu. Penjelasan dari saya cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kakak Grita. Nah, di sini yaitu konten digital, yaitu jejak digital itu abadi. Di mana di sini ada kata lain yaitu tinta di air. Sekali kamu menuangkan tinta itu ke sungai, tidak bisa diambil kembali dan dia akan menyebar kemana-mana. Begitu juga di dalam penyimpanan data ini. Di sini tersimpan di server code dengan redundancy, extractive, backup dan arsip. Yang dimana misal nih ada konten orang mungkin yang viral dalam hal aib lah, ibaratnya aib diri dia gitu. Nah itu tuh bagi orang yang memang berpikir panjang, dia akan cepat-cepat untuk membackup konten-konten itu di arsipnya. Jadi misalkan konten itu sudah terhapus di sosial media atau bagaimana, tapi itu kan sudah tersebar luas. Nah si orang yang kreatif untuk mengambil itu tadi masih simpan, ya itu aib itu masih akan ada gitu, meskipun udah punah ibaratnya gitu. Nah terus di sini tentang distribusi dan penyalinan, dimana setelah dipublikasikan konten itu mudah disalin, diunduh dan disebarkan, sulit untuk dikontrol. Nah itu tadi dari penyimpanan data tadi udah reda nih viralnya tadi, gak viral lagi. Bagi orang yang mau duit tadi kan, mau banyak viewers dan segala macam, dia akan menyebarkan itu lagi gitu. Jadi disebar ulangnya lagi karena dia udah membackup dan ada arsip konten-konten tersebut. Dan terus tentang aspek hukum. Jadi di mana beberapa data itu harus disimpan perusahaan sesuai persyaratan hukumnya. Nah, misal di dalam persyaratan hukum itu tuh kita bekerja di perusahaan. Perusahaan itu tuh pasti akan menyimpan data-data pribadi ataupun data-data yang lainnya, atau sekalipun data-data karyawannya, dia akan sesuai dengan persyaratan hukumnya itu gitu. Jadi mungkin ada data-data yang tersembunyi tidak boleh disebarluaskan dalam perusahaan, itu akan membuat tercemarnya nama baik perusahaan itu. Baik, untuk selanjutnya Kak. Nah, di sini implikasi dan etika konten digital. Nah, di mana implikasi jejak digital itu, yang pertama itu ada reputasi dan karir. Nah, jadi mempengaruhi peluang masa depan. Di mana misal kita itu reputasi kita dan karir kita itu tinggi, tetapi ada orang yang menyalahgunakan untuk menjelekkan nama kita gitu. Nah jadinya disitulah mempengaruhi peluang di masa depan kita gitu. Padahal berita itu belum tentu aib kita gitu kan. Nah terus privasi dan keamanan, risiko doxing dan serangan phishing. Nah dimana doxing ini dia tuh ibaratnya penyebar aib orang seseorang gitu. Nah, sedangkan serangan phishing itu dia adalah pencuri biodata untuk menipu orang lain, tapi menggunakan data kita, misalnya seperti itu. Nah, terus di sini kesehatan mental, terus dihadapi pada kesalahan masa lalu. Nah,
nggak bisa ditampung kan kalau udah viral dalam hal yang mungkin negatif, mungkin jahat. Nah jadi itu sangat-sangat membuat orang itu apa ya namanya, itu kesalahan mental seseorang. Jadi kalau ini udah sebar, itu kayak kita bisa membuat orang entah gila, entah segala macam kan gitu. Nah, terus yang ketiga ada etika konten digital. Nah, jadi di sini ada cantuman sumber. Terus atau dengan sebar hoax itu coba tanpa izin. Jadi kalau pasnya misal kalian nih membuat seperti Kak Fadila tadi bilang, kalian mengikuti lomba misalkan poster. Nah, sedangkan kalian sudah mengupload poster itu terlebih dahulu, tetapi kalian copy paste poster itu dan kalian mengaku-ngaku bahwa itu punya kalian gitu kan. Jadi orang ibaratnya nggak ada yang sendiri gitu. Nah, terus di sini meminta izin dan menggunakan foto orang sembarangan. Nah, mungkin ya ada kalian fans nih, banyak fansnya kan sama entah itu TikTok atau entah itu idola-idola kalian yang lainnya. Nah, di situ kalian menggunakan fotonya dengan sembarangan dan tidak meminta izin semacam. Ada memang konten-konten ataupun artis yang lain oke-oke aja gitu. Tetapi ada juga beberapa artis atau konten-konten TikTok yang lainnya itu dia tidak mau gitu, fotonya kayak bisa digunakan sembarangan. Nah, terus di sini ada edukatif atau menjatuhkan orang. Nah, misalkan kita itu ibaratnya benci sama seseorang dan kita iri kan, ada di dalam hati kita tuh membuat hati itu iri untuk orang itu. Nah, jadi kita tuh salah satu negatifnya itu kita mungkin berpikir, oh kita menjatuhkan dia nih, kita terpandang gitu kan. Padahal sesuatu hal yang menjatuhkan orang lain itu sangatlah dihindari bagi kita gitu. Karena kita juga udah punya kelebihan dan kekurangan masing-masingnya, jadi tidak baik untuk menjatuhkan orang lain. Nah, terus di sini dari skema ini kita tuh harus menjadi warga digital tuh yang bijak, bukan yang nyeleneh atau salah arah gitu. Nah, jadi kita tuh harus produktif gitu kan dalam hal seperti ini. Karena kalau kita pun salah dalam hal seperti ini, resikonya akan tetap kita yang menerima. Oke, itu selanjutnya mungkin Ansela. Oke, mungkin karena sudah habis, kakak lanjutkan ke moderator. Nah, jadi itulah ya penjelasan tentang bagaimana kita menggunakan AI dan bagaimana yang berbeda. Saya sedikit memberi informasi kenapa sih data itu tidak bisa dihapus, data digital tidak bisa dihapus. Saya akan berikan gambaran sebentar. Inilah cara internet bekerja. Jadi ibaratnya kalian itu ada di sini, dan kalian itu melewati banyak sekali rute, banyak sekali jalan sampai harus ke sini. Jadi ibaratnya ini ada sama Google ya, ini adalah Google. Kalau kalian mau searching ke Google itu kalian lewat sini. Setiap perangkat itu dia melakukan copy atau menyimpan data. Kalian tahu Google itu beberapa lapis ya. Nah, jadi kalau misalnya satu perangkat nih ya, dia tuh bisa di bagian ini di backup, rotinya ditaruh di penyimpanan ini, dagingnya ditaruh penyimpanan ini, terus bawahnya lagi taruh penyimpanan ini, sayurnya di sini misalnya. Hitunglah ada 4 penyimpanan ABC. Di dalam ABC itu ada lagi yang namanya penyimpanan atau sub data. Dia ada subsetnya lagi. Kenapa itu jejak itu sudah dihapus? Karena sebanyak ini, kalian mau mengaku sebanyak ini. Kalau kalian hebat betul, jago berarti. Kalian bisa buat kayak gini di prodi kami.
di jurusan kami. Ini adalah salah satu proyek kami. Ada yang tertarik ya? Jadi kalau tadinya kalian nanti nggak bingung lagi kalau tiba-tiba nih internetnya melek. Kayak dulu sih pakai sama atau kalian pernah mengalaminya punya laptop atau yang punya HP tiba-tiba naik atau blue screen, tiba-tiba blue screen error gitu, buka ini nggak bisa, buka ini nggak bisa, atau yang tipe itu kenapa emailnya kok bisa di apa namanya yang internet yang bisa di kenapa itu kalian nanti bisa tahu. Bahkan kalian nanti bisa buat jaringan internet sendiri. Kalian nanti bisa buat jaringan internet sendiri. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Dua penanya, sesi tanya jawab untuk dua penanya. Terserah mau dari cowok semua, dari cewek semua. Dua penanya. Karena waktu menunjukkan ambil dulu. Saya beri waktu 2 menit lah. Menit. 2 menit. Ya, 1 sampai 5 ada yang mau nanya apa enggak? Bebas nanya apa aja nanti dikasih. Boleh ya. 1, 2, 3, 4. Sampai ini Mas. Bagaimana cara masuk universitas tersebut dengan beasiswa itu jalurnya apa harus pakai SNBT atau SNBP? Kamu jawab dulu apa? Jawab. Ini cenderung saya contohnya di sini. Gak apa-apa kalian. Jadi pertama kalian harus siap mental beda. Kalian yang di pondok ya, saya tahu basic kalian atau dasar kalian itu apa. Mungkin kalian tuh nggak tahu sih komputer dalamnya apa, prosesor apa sih, nama CPU itu apa sih itu sini. Gak apa-apa. Nanti itu bisa dicari, ilmu itu bisa dicari. Yang penting ada kemauan, ada mental. Pertama apa bekalnya. Terus yang kedua, kalau jalur, kalau lewat SNBP itu mungkin agak sulit ya, karena SNBP itu ada beberapa syarat, yaitu salah satunya dengan menjadi siswa eligible. Nah, karena di Mubarak ini sudah ada siswa eligible. Nah, karena mungkin belum ada, atau kalau misalnya tidak ada, kalian bisa lihat SNBP. Cuman dari pengalaman saya itu lewat SMBP PAN. SMBP PAN itu adalah salah satu jalur prestasi, ya, di mana kalian bisa menyertakan nilai rapor, sertifikat, dan itu nanti kalian nggak tes. Ya, terserah kamu. Oh, sertifikat rumah kamu kasih saya aja. Nah, jadi sertifikat kalian, piagam kalian. Kalian apa, terakhirnya nggak apa-apa. Itu salah satu prestasi, bentuk prestasi kalian. Nah, itu nanti kalian nggak bakal tes. Jadi nanti tinggal misalnya lulus nih, udah lulus tahap masuk ke daftar ulang, langsung bayar UKT. Kalau misalnya UTBK kan kalian tes dulu ujian soal. Nah, itu lumayan sulit kalau menurut saya, karena belum ada basic. Atau mungkin kalian bisa searching dulu sebelum masuk ketika kalian ingin mencoba jalur UTBK. Ya, wawancara. Nih saya curhat nih. Wawancara dulu di Polinela ketika masuk, ditanya namanya siapa. Satu lagi, Bu, dari mana? MA Abu Barok. Oh, MA ya? Iya, bisa baca Quran nggak? Bisa. Coba baca isi Quran 3 ayat aja. Baca 3 ayat. Oke, sekarang kamu lulus.
ulangan, searching, kalau pertanyaan susah, ternyata cuma suruh baca Quran. Itu suruh lulus. Jadi kalian itu tuh sama gitu. Mau orang yang kuliah di SMK nih, SMK jurusan multimedia, SMK jurusan komputer dengan kalian yang emang sama semua. Bahkan nanti di sana kalian tuh bisa bersaing kayak, oh saya ini cuma MA tapi bisa melebihi orang yang dari sekolah ini nih. Kalian pasti ada yang namanya kayak gitu. Dan itu harus bisa. Cukup atau kurang? Lebih lanjut nanti bisa hubungin Kak Samsul untuk nanya kakak. Atau di situ ada linknya kan? Ada linknya. Terus apa tuh? Hubungi satu berapa nomornya gitu. Nah ini untuk pertanyaan yang lanjut. Sudah Allah. Amin. Jadi pertanyaan saya tadi kan diterangkan bahwasanya kita bisa membuat jaringan internet sendiri, yang dimana itu berarti dalam lingkup internet kita yang kita pakai seperti dari operator Telkom, M3, XL dan sebagainya, itu berarti gratis sebenarnya. Apakah seperti itu? Lalu kalau memang gratis, uang untuk kita membayar kuota internet itu dilarikan kemana? Ini pertanyaan yang kritis nih, saya suka kayak gini nih. Kritis ya. Bisa buat, kita bisa buat internet sendiri. Tetapi penyedia internet, ada yang namanya penyedia internet. Itu biasanya III ya, III yang memberikan ISP, dan Telkomsel, Indosat, segala macam dia dari sana. Jadi di sana ibaratnya kita minta satu alamat publik. Saya beli satu alamat internet di sana, pusatnya. Itu mendunia lokalnya. Jadi di dunia itu ada pengaturan untuk internet. Di situ kita ambil satu nih, nyomot bahasanya kan. Nyomot ibaratnya kontrak rumah lah. Saya mau buat internet di sini nih. Berapa nih? Harganya tetap dapat kan? Langsung kita buat jaringan sendiri, buat jalannya sendiri. Gimana caranya? Seumpama kita tuh udah punya internet nih di Singapura. Nah, gimana caranya internet di Singapura itu sampai ke kita? Yang saya tampilkan tadi jalurnya. Kalian harus punya ini, terus konfigurasi atau setting ya pengaturannya sampai ke handphone kalian. Dan itu kalian udah internet kalian sendiri tuh. Cuman kalau kayak gitu pertanyaannya buat apa? Kalau cuma buat untuk privacy, buat senang-senang, rugi dong modalnya. Kalian tahu yang saya tampilkan tadi, satu device-nya itu bisa 20-an juta. Kalau misalnya kalian mau buat server sendiri, tahu server lah ya, database ya, isinya data semuanya kayak segala macam. Servernya itu aja bisa lebih dari 100 juta. Kalau kalian membangun itu sendiri buat pribadi kalian, ya sopan berarti. Gak apa-apa, boleh kayak gitu tuh, boleh. Cuma kan orang buat kayak gitu karena apa? Karena itu mahal. Kalian cuma buat strukturnya kayak gitu aja, strukturnya jadi kalian upload nih di media sosial. Oh ternyata perusahaan ada yang lirik, perusahaan ada yang suka. Ide kalian itu dibeli. Itu namanya apa ya? Ide kalian tuh ya, ide apa? Cemerlang kalian itu ya, itu dibeli dengan harga mahal. Padahal cuma ide. Kalian nggak buat, kalian nggak membuat perangkatnya, kalian nggak membuat jalurnya, tapi cuma ide. Gimana? Pertanyaan? Jawab nggak? Mantuk dari jawabannya. Terus dana kita buat beli kuota internet pulsa itu Nggak beli dana, nggak beli. Kamu udah sekali doang. Begini Son, maksudnya itu dia ini
duit kita beli kuota itu kemana? Ya buat merah servernya lah. Oh iya. Tapi kalau kamu punya jaringan sendiri, jaringan itu sendiri, ya kamu nggak beli lah. Kan itu internet kamu. Tapi kalau kamu beli, kalau kamu pakai jaringan orang, misalnya Telkomsel yang dipaket gitu, ya larinya ke perusahaan Telkomsel. Buat gaji karyawannya, Gaji karyawannya, buat pengelolaan servernya, pengelolaan datanya itu. Untuk cyber security-nya nih, kalian di sini tahu yang namanya Siska Sakti ya? Kalian tahu nggak? Siska Sakti itu servernya atau data pusatnya di mana? Siska Sakti itu data pusatnya ada di Singapura. Kalau nggak percaya tanya sama Pak. Internetnya dari sana. Jadi mungkin cukup ya dari kami. Nanti bisa kalian tanya lebih